Banjir mungkin terlihat seperti fenomena alam yang sederhana. Air meluap, menggenang, dan merusak apapun yang dilewatinya. Sebagian orang menganggapnya hanya akibat curah hujan yang terlalu tinggi atau sungai yang tidak mampu menahan volume air. Namun bagi sains, banjir bukanlah peristiwa tunggal. Ia adalah hasil akhir dari proses panjang yang bekerja jauh sebelum permukaan air mulai naik. Ada sebuah mekanisme besar yang bergerak diam-diam di baliknya. Sebuah rantai sebab akibat yang dimulai dari satu tindakan manusia dan berakhir pada perubahan seluruh landscape dari hulu hingga hilir. Karena itu, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana sebenarnya sains menjelaskan bahwa deforestasi dapat menyebabkan banjir? Hutan, lebih dari sekedar kumpulan pepohonan. Ia adalah sebuah kerajaan sunyi, tempat kehidupan saling bergantung, yang dibangun oleh jutaan tahun evolusi. Di lantainya yang lembab, tumbuh beragam flora yang rumit dan menakjubkan. Dan beberapa meter di atas tanah, pada dunia yang berbeda, hidup para penghuni yang tak pernah tidur, burung, primata, dan ribuan makhluk lain yang menjaga ritme kehidupan hutan. Setiap makhluk memainkan perannya, membentuk keseimbangan yang begitu rapuh namun sempurna. Namun, peran hutan tidak berhenti pada menjaga kehidupan di dalamnya. Selama ribuan tahun, ia juga menjadi penjaga alam bagi dunia di sekitarnya. Akar-akar pohonnya menahan tanah dari erosi, menyerap air hujan dalam jumlah besar, lalu melepaskannya perlahan ke sungai. Sebuah mekanisme yang bekerja diam-diam tanpa pernah terlihat manusia. Tetapi di balik harmoni itu, perubahan perlahan merayap masuk. Semua berawal dari sesuatu yang tampaknya sederhana. Sebuah pohon yang tumbang. Lalu pohon berikutnya. Lagi. Dan lagi. Hingga terjadilah deforestasi. Dalam hitungan bulan, suara mesin gergaji menggantikan kicau burung. Kanopi yang dulu melindungi tanah dari panas, hujan, dan angin perlahan menghilang, meninggalkan hamparan luas yang terbuka tanpa penjaga. Tidak banyak yang menyadari bahwa di titik inilah kisah banjir sesungguhnya dimulai. Sains memandang banjir sebagai spektrum, bukan satu peristiwa tunggal. Dan dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa jenis banjir yang saling berkaitan, namun disebabkan oleh mekanisme berbeda. Dua di antaranya adalah yang paling sering muncul dan paling merusak. Banjir sungai dan banjir bandang. Banjir sungai, seperti namanya, terjadi ketika aliran sungai kehilangan kapasitasnya. Setelah hutan ditebang dan tanah kehilangan kemampuan menyerap air, hujan yang turun tidak lagi meresap ke dalam bumi. Dalam kondisi inilah tanah disebut hidrofobik, yaitu tanah yang secara fisik dan kimiawi berubah. Prosesnya tidak tiba-tiba, ia dimulai dari hulu. Hujan yang jatuh tidak masuk ke dalam tanah, melainkan mengalir sebagai air permukaan, yang membawa lumpur dan sedimen menuju sungai. Sedimen itu menumpuk, menaikkan dasar sungai sedikit demi sedikit. Sungai yang dulunya dalam dan lebar berubah menjadi dangkal dan sempit. Ketika musim hujan datang dan volume air meningkat, sungai tidak lagi memiliki ruang. Hujan yang seharusnya menjadi berkah, kini berubah menjadi aliran yang ganas. Air turun dari lereng seperti kawanan hewan liar yang panik. Material yang terbawa makin banyak. Tanah gembur, serpihan kayu, batu-batu kecil. Dalam dunia geologi, aliran ini dikenal sebagai runoff. Dan ketika runoff terlalu besar, tidak ada sistem buatan manusia yang mampu menahannya. Semua itu menuju satu tempat, sungai. Dalam beberapa jam, sungai menerima lebih banyak air daripada yang dapat ditampungnya. Tinggi permukaan air naik dengan cepat. Air mulai mencari ruang. Ke kiri, ke kanan, kemanapun gravitasi membawanya.
Dan kemudian, tanpa peringatan yang cukup, sungai itu meluap, dan terjadilah banjir. Air merayap keluar dari tepiannya, lalu menerjang dalam gelombang besar. Dalam sekejap, pekarangan warga tergenang, kebun tenggelam. Rumah-rumah yang dibangun terlalu dekat bantaran sungai menjadi titik pertama yang disapu derasnya arus. Banjir jenis ini adalah banjir yang tumbuh dalam diam, hasil dari kerusakan lingkungan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Sedangkan banjir bandang terjadi dengan cara paling ekstrim. Banjir bandang lahir di wilayah perbukitan dan pegunungan, tempat tanahnya curam dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ketika hujan lebat jatuh di lereng gundul, tanah tidak mampu lagi menyerap air. Air mengalir dengan kecepatan tinggi, merobek lapisan tanah, menyeret batu besar, batang pohon, dan material apapun yang dilintasinya. Semua unsur itu bergabung menjadi satu massa besar, sebuah dinding air, lumpur, dan puing, yang bergerak dengan kecepatan yang bahkan tidak dapat dihindari manusia. Banjir bandang tidak memberi ruang untuk melarikan diri. Dalam hitungan menit, ia dapat menghancurkan jembatan, merobohkan rumah, dan mengubah lembah menjadi jalur kehancuran yang baru. Inilah banjir yang paling ditakuti, cepat, brutal, dan sering muncul tanpa cukup peringatan. Di tengah kekacauan itu, satu hal menjadi jelas, bencana ini adalah hasil dari proses panjang yang dimulai jauh sebelum hujan pertama turun. Meski mekanismenya berbeda, banjir sungai dan banjir bandang lahir dari kondisi yang sama. Hilangnya tutupan hutan, tanah yang semakin keras dan tidak menyerap air, sungai yang penuh sedimen, serta hujan ekstrim yang dipicu perubahan iklim. Sains melihat dua jenis banjir ini tidak berdiri sendiri. Mereka adalah tanda-tanda dari ekosistem yang kehilangan keseimbangannya, dari alam yang mencoba berbicara melalui cara yang paling kuat yang ia punya, ialah air.